Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini Miranti bakalan membahas materi mengenai LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Kalian penasaran? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik atau biasa disebut dengan LKS, Lembar Kerja Siswa, merupakan sebuah perangkat dalam pembelajaran yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. LKPD biasanya berupa lembaran yang berisi tugas-tugas, petunjuk, langkah-langkah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, tugas yang diberikan dalam bentuk LKPD itu harus sesuai dan jelas dengan materi yang telah diajarkan oleh guru, sehingga kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dapat tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi LKPD. Yang pertama, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan. Selanjutnya, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan yang sistematis. Yang keenam, membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, dalam penyusunan LKPD pasti memiliki maksud dan tujuan. Adapun tujuan penyusunan LKPD yaitu yang pertama, dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran yang telah diajarkan dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri. Yang ketiga, yaitu dapat meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Yang keempat, yaitu memberikan tugas yang menunjang pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya, menurut Prastowo, berdasarkan tujuan penyusunan LKPD, maka LKPD terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, LKPD dibuat berfungsi untuk penuntun dalam praktikum. Yang kedua, LKPD dibuat sebagai penguatan. Yang ketiga, LKPD dibuat sebagai penuntun belajar. Yang keempat, LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang keempat, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang ditemukan. Nah, adapun langkah-langkah dalam penyusunan LKPD menurut Prastowo, yang pertama, melakukan analisis kurikulum, yaitu melihat materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bahan ajar dalam LKPD. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD seperti SK, KD, indikator, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat judul LKPD. Selanjutnya, dalam penulisan LKPD ada berbagai langkah lagi. Yang pertama, merumuskan KD, kompetensi dasar. Yang kedua, menentukan alat penilaian. Yang ketiga, menyusun materi. Yang keempat, memperhatikan struktur LKPD. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.